Pulang enggak bawa uang, terus kita makanan bagaimana besok? Gak ada, mau cari pekerjaan kemana kalau udah habis panen kopi. Terletak di ujung timur Kecamatan Alas, Dusun Matamega dikelilingi hutan lindung. Mencari rotan menjadi pendapatan alternatif mereka. Melewati jalan setapak dan tepian jurang membuat perjalanan ini sangat sulit. Risiko tergelincir bisa saja terjadi. Jalan yang kami lewati ini juga sebenarnya bukan jalanan umum, namun ini adalah jalan perbukitan yang mana ini amat membahayakan nyawa kami, apalagi kalau nanti kami harus membawa barang karena harus berhati-hati. Dan di sisi kiri saya juga ini tebing yang curam banget, ini bisa 20 sampai 30 meter. Jadi bisa dibayangkan menjadi warga Dusun Matamega untuk kebun rotan saja mereka harus melewati jalan-jalan yang seperti ini. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit, kami harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki karena akses jalan tidak bisa dilalui sepeda motor. Hutan ini banyak tumbuh berbagai pohon dan tumbuhan, salah satunya rotan yang merupakan hasil hutan bukan kayu yang mempunyai nilai komersil cukup tinggi. Masih jauh, Bu, rotannya, Bu. Ya ini mau dekat sama. Mana? Ini ini. pohonnya rotannya. Nah, akhirnya setelah menempuh 2 km perjalanan, kami sampai juga di hutan yang dimana ini terdapat banyak rotannya. Dan sekarang kami mau ambil. Ini untuk menarik rotan ini penuh dengan perjuangan. Dikarenakan nggak gampang karena ujung dari rotan ini itu tersangkut, terkena dengan ranting-ranting yang lain. Jadi sebelum dipotong kami harus tarik dulu supaya kami mendapatkan rotan ini yang cukup banyak. Rotan termasuk dalam jenis tumbuhan memanjat dan merambat. Memiliki batang yang langsing dengan diameter 2 hingga 5 cm, ruas-ruas panjang dan tidak berongga serta berduri. Batang rotan bisa mencapai panjang hingga ratusan meter. Jadi cara mengambilnya pun ditarik agar terlepas dari pohon yang lain. Jadi karena rotan ini terdapat duri yang cukup banyak, sebelum kami bisa menarik dan agar supaya aman, duri-durinya ini juga harus dihilangkan dengan menggunakan golok ataupun pisau. Mempunyai iklim tropis membuat hutan yang berada di Indonesia menjadi salah satu habitat rotan. Sehingga kurang lebih 80% kebutuhan bahan baku rotan dunia berasal dari Indonesia. Mengambil rotan dikarenakan tidak bisa nih cuman satu orang doang, jadi ibu-ibu di sini harus bekerja sama, harus bergotong royong hanya untuk mendapatkan satu rotan saja. Belum lagi banyak duri-duri yang ada di rotan dan ditambah duri-duri dari tanaman liar yang ada di sekitar pohon rotan ini. Usia panen rotan yang tumbuh tunggal kurang lebih 20 hingga 30 tahun, sedangkan yang tumbuh berumpun kurang lebih 10 hingga 15 tahun. Kondisi ekonomi yang masih sulit membuat ibu-ibu Dusun Matamega tak berpangku tangan membantu suaminya untuk menyokong ekonomi keluarganya. Salah satunya Bu Eda, berjuang mendapatkan penghasilan untuk keluarganya yang serba terbatas. Nah terus ini kira-kira ibu ngejual rotan ini dapatnya berapa? Kadang satu hari susahnya kita cari rotan ini, kadang-kadang 20 biji 4 meter, kadang-kadang harganya 2.000, kadang turun itu 1.500 per satu batang. Satu batang, iya. 1.500. Ibu capek nggak sih Bu jadi pencari rotan? Ya sama suami itu.
Kadang-kadang sama suami, kadang sama orang lain itu. Bisa diceritain nggak Bu, susahnya gimana, capeknya gimana? Ya susahnya kita cari rotan, kadang kita jalan dari rumah nyampe ke tempat rotan, kadang 2 kilo, 3 kilo. Ada tantangannya tersendiri nggak sih Bu nyari rotan kayak gini? Iya kita cari, kadang-kadang kita dapat 1 biji, kadang-kadang 2 biji, kadang-kadang 10, kadang enggak dapat 10 itu, kalau enggak dapat lagi kita pulang. Nah berarti kalau misalnya cuma dapat 1 biji rotan, Ibu cuma dihargain 1.500 sehari, Iya. capek-capek gitu? Iya, kita itu pulang enggak bawa uang, kita capek jalan, terus kita makanan bagaimana besok. Harga Ibu pengen harga jualnya itu tinggi gitu? Iya. Kan? Ya sebenarnya ini sangat ironis sekali ya, apalagi harga rotan 1 buahnya itu atau 1 bijinya itu dihargain hanya Rp2.000 saja, sedangkan perjuangan untuk masuk ke hutannya aja ini udah penuh dengan lika-liku, ditambah penuh dengan duri-duri, dan juga hanya dihargain Rp2.000 saja. Seharusnya pemerintah bisa mengontrol dari segi pengawasan untuk harga di setiap daerah, harus bisa dipatok untuk standarisasinya itu berapa. Apalagi rotan ini tuh sangatlah tinggi kalau misalnya dijual di luaran daerah, khususnya di kota-kota besar, apalagi kalau menjadi furnitur. Tapi di sini ini sama sekali tidak ada harganya. Berharap 3-5 tahun ke depan rotan tumbuh dan dapat dipanen kembali, biasanya saat mengambil rotan, warga menyisakan pangkalnya. Setelah dipotong sesuai permintaan pasar, rotan kami ikat untuk dibawa pulang. Setelah perjalanan sampai di pemberhentian motor, kami memutuskan untuk istirahat sejenak mengisi perut. Sambil makan di tengah hutan seperti ini bersama dengan ibu-ibu warga Dusun Mata Mega, ini meningkatkan kebersamaan dan juga tali persaudaraan antara satu sama lain. Setelah cukup beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan untuk pulang. Jadi rotan-rotan ini cukup ditaruh di sini sambil menunggu ada pembeli yang datang, dikarenakan karena infrastruktur jalannya tuh rusak, jadi mereka tidak bisa membawa keluar dari dusun ini. Rotan Indonesia dikenal terbaik kualitasnya di dunia, ironinya hanya dihargai Rp500 hingga Rp2.000 per batangnya, bahkan sampai tak laku dijual. Kemarau yang berkepanjangan membuat mata air di Dusun Mata Mega mengering. Mereka terpaksa harus menghemat air bersih dan terpaksa memilih kegiatan bersih-bersih di sungai. Jadi karena sebagian besar warga Dusun Mata Mega ini kesulitan untuk mendapatkan air, mereka harus mandi cuci kakus di sungai yang terdekat ya Bu ya. Dan kami akan menuju ke sana kurang lebih 1,5 km. Sungguh sangat memprihatinkan. Mereka terpaksa mencari air di sungai yang sudah mulai mengering untuk kebutuhan sehari-hari, dari mandi, mencuci, bahkan buang air besar. Sebenarnya mencuci di sungai ini bisa merusak ekosistem yang ada di sungai. Namun apa yang bisa dilakukan oleh mereka jika tidak menggunakan deterjen, maka pakaian mereka tidak akan bersih. Seharusnya pemerintah bisa setidaknya memberikan bantuan berupa pipa-pipa untuk bisa mengalirkan aliran air ke rumah warga dusun, dikarenakan sumber air terdekat itu jauh, jaraknya sekitar 3 km. Sebenarnya alam menyediakan air yang melimpah di lembah pegunungan Puncak Ningas. Sayangnya, keterbatasan biaya membuat warga tak mampu mengadakan pipa yang cukup untuk menyalurkan ke pemukiman mereka. Warga hanya bisa pasrah dan berharap bantuan dari pemerintah, berupa pipa dan bak penampungan air yang memadai untuk menyalurkan ke seluruh warga Mata Mega.
Ibu seberapa sering Bu untuk mandi, cuci kakus di sungai? Kemarau ini sering, hampir setiap hari kita nyuci di kali. Karena air itu kadang ada, kadang nggak ada, masuk ke rumah itu. Nggak ada saluran yang pasti, kita mancing di tempat teman itu. Sekali cuci gini biasa Ibu bawa berapa banyak Bu? Kadang 2 bak kita bawa ke sini sekali. Ibu nggak capek apa? Capek kita jalan itu. Belum panas juga. Tapi kalau minum dari sini juga nggak sih Bu? Enggak, kita minum air ini kan kotor, ini untuk cuci sama mandi aja. Kalau masuk air ke rumah itu baru kita simpan untuk minum. Emang nggak ada sumber air terdekat Bu? Enggak ada, kan jauh sumbernya, cuma baknya satu tempat di dalam kampung itu. Untuk semua warga Matemega kan nggak cukup. Hidup di pelosok desa jauh dari perkotaan seakan pemerintah menutup mata tentang keadilan, sehingga warga harus berjuang sendiri untuk mendapatkan penerangan. Sebenarnya pendidikan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, sudah sangat maju, tapi tidak berlaku untuk pelosok-pelosok daerah yang ada di Indonesia, salah satunya di Dusun Matemega ini, dikarenakan tidak adanya bantuan aliran listrik negara yang memudahkan mereka khususnya dalam belajar dan mengajar di malam hari. Selama ini warga memperoleh energi listrik yang dihasilkan oleh turbin air yang dikelola warga. Namun, mahalnya suku cadang membuat listrik sering padam. Bahkan pernah mati sampai 1 tahun, dan warga pun terpaksa mengandalkan tenaga surya dan lampu lentera untuk penerangan saat malam hari. Kayak Pi, kalau ngajar kayak gini tuh udah berapa lama sih ngajar anak-anak ini? Hampir 1 tahun lebih di sini. Nah ini kan ngeliat anak-anak ini kan di sini kan seringkali mati ya aliran listriknya. Nah itu perasaan kakak gimana? Sedih sih. Bisa Ya, diceritain kasihan nggak? anak-anaknya. Kalau lampu kan kadang-kadang mati hampir 3 bulan lebih. Kasihan anak-anak, di keadaan belajarnya juga susah. Ini juga lampunya kadang ada, kadang tidak ada, sampai 3 bulan lebih. Mereka juga dapat ini, penyebabnya sakit mata kalau tiap malam mereka pakai ini. Karena nulisnya kan, jadi dapat menyebabkan rusak mata. Tapi karena keadaan terpaksa. Ya inilah salah satu harapan dari salah satu warga Dusun Matemega, di mana ternyata aliran listrik negara itu sangat dibutuhkan, khususnya bagi warga negara Indonesia yang berada di pelosok-pelosok negeri. Mungkin salah satu yang paling penting adalah di bidang pendidikan, karena dengan adanya aliran listrik negara ini memudahkan mereka khususnya dalam belajar dan juga mengajar. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2023, Indonesia memiliki 83.971 desa. Sayangnya, ketimpangan pembangunan membuat warga yang tinggal di pelosok negeri masih belum merasakan arti dari kesejahteraan. Sepanjang 9 km jalan menuju Dusun Matemega masih berupa jalan tanah liat. Keadaan makin parah saat musim hujan tiba. Jalan tanah akan menjadi sangat licin, apalagi tanjakan dan turunan yang tajam membuat lebih berbahaya. Aduh, saya nggak bisa bayangin nih kalau tiap hari mereka harus berlalu lalang lewat jalanan yang licin seperti ini, ditambah tanjakannya ini miringnya curam banget. Ini 60 derajat, jadi wajar kalau motor seperti ini nggak bisa naik. Ayo Pak.
harus melewati jalanan yang rusak, ditambah ini tuh pasir, jadi harus hati-hati. Ini kondisinya dalam keadaan kering, apalagi kalau kondisinya hujan dan basah, pasti mereka nggak akan bisa lewat. Jalan ini membelah kawasan hutan lindung. Menurut informasi aparat desa, warga Dusun Mata Mega hidup dan menetap sejak zaman kolonial Belanda. Faktanya hingga saat ini mereka belum mendapatkan akses jalan yang layak. Dan warga terus berharap mendapatkan solusi dari pemerintah agar mendapatkan perlakuan yang adil. Di tengah perjalanan terlihat dua motor terjatuh akibat terpeleset dan tak kuat menanjak. Maka tak heran banyak motor mengalami kerusakan. Hampir setiap tahun perbaikan jalan disuarakan. Bahkan di Musrembang perbaikan jalan sudah masuk skala prioritas. Namun sampai saat ini belum ada realitanya. Letak puskesmas yang jauh, berjarak kurang lebih 20 km. Jalan yang rumit ditambah fasilitas kesehatan yang kurang memadai membuat warga sulit berobat ketika jatuh sakit. Suaminya tidak ada. Oh, kamu ini lagi demam panas ya? Jadi karena tenaga medis di sini kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak ada dikarenakan terlalu jauh dari perkotaan, warga di sini banyak mengandalkan alternatif kesehatan dengan menggunakan salah satunya alternatif dari dukun. Ya, minimnya tenaga medis, dukun dipercaya dapat membantu menyembuhkan penyakit mereka. Bu, ini jadi gimana, Bu? Ya, kita cariin obat buat dia. Biar dia tunggu di sini dulu ya. Oh, ya kita udah. pergi ke sana, kita cariin obat. Oke, Bu. Tunggu di sini ya. Kita cariin obat. Cepat sembuh ya, Bu. Tunggu dulu ya, Bu. Cepat sembuh Ayo, Bu. ya. Tanaman obat masih menjadi andalan. Untuk mencarinya, kami pun harus pergi ke hutan untuk mengambilnya. Akhirnya setelah 2 km kami sampai juga di persimpangan hutan dan kami telah menemukan pohon puli. Nanti kami akan mengambil kulitnya untuk dijadikan obat untuk Ibu Siti. Pohon pule dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 50 meter. Memiliki kulit batang pohon berwarna coklat pucat dengan tekstur licin dan sedikit bersisik. Nah, jadi untuk mengambil sisi kulit dari pohon puli ini, terlebih dahulu dukun atau ibu yang ada di sini melakukan ritual dengan berdoa sebagai salah satu tanda minta izin kepada Yang Maha Kuasa atau yang berada di sini. Pohon pule memiliki beragam manfaat sebagai obat herbal untuk berbagai penyakit karena kaya akan antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi karena kami telah mengambil kulit dari pohon puli ini sebagai bentuk permintaan maaf dan juga terima kasih, nenek atau ibu yang ada di sini memberikan basuhan doa-doa kepada pohon puli ini juga. Setelah kulit pule cukup, kami pun langsung pulang. Kami langsung meraciknya. Kulit pule kemudian dikerik bagian kulit luarnya sampai bersih agar sarinya mudah larut ke dalam air. Jadi kulit pohon puli yang tadi kami ambil itu tidak boleh dicuci, dikarenakan kalau dicuci nanti efek atau khasiatnya itu hilang. Dan karena yang diambilnya itu adalah getah-getah yang ada di sini. Jadi salah satu syarat pengobatan alternatif dari ibu memerlukan 7 irisan pohon kulit puli dan ditambahkan dengan sedikit garam. Setelah kurang lebih 15 menit, rebusan kulit pule siap untuk diminum. Menurut kepercayaan mereka, ramuan ini bisa menurunkan demam. Bismillah.
Akhirnya udah hilang. Semoga sembuh ya Bu ya. Ya. Ibu, kenapa Ibu memilih memanggil dukun dibandingkan Ibu ke rumah sakit atau puskesmas terdekat gitu? Ya, soalnya rumah sakit di sini jarang ada ibu bidan. Kalau kita pergi turun ke alas, soalnya susah, tidak ada ongkos. Lagi sekarang ongkosnya 200. Mahal ya Bu? Mahal. Terus jadi kalau Ibu sakit, anak-anak sakit atau suami sakit itu gimana Bu? Susah juga. Minta tolong sama siapa-siapa, kadang kadang tetangga bilang saya juga sama saya situ katanya. Jadi biasanya Ibu pakai pengobatan alternatif kayak gini ya Bu ya? Iya, panggil ibu. Nah Ibu rasanya gimana kalau nggak punya uang tapi sakit? Ini kan Ibu yang sakit, terus nanti belum anak-anak juga atau suami. Sedih rasanya kalau sakit nggak ada pegangan sama sekali Mbak. Mau minta ke sini ke situ kan nggak ada, saudara jauh lagi Mbak. Terlepas dari pro dan kontra dengan adanya pengobatan alternatif seperti ini, namun dukun atau ibu yang disinilah yang banyak memberikan pertolongan kepada warga dusun. Dan di satu sisi selain memberikan jampi atau doa-doa, ibu juga mengaplikasikan dengan ramuan herbal yang dimana ramuan ini sudah dipercaya terbukti memberikan khasiat secara turun-temurun. Kalau seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial, khususnya dalam segi kesehatan? Inilah Dusun Mata Mega yang terletak di ujung timur Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Berada di ketinggian kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut, warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun. Padi dan kopi menjadi penghasilan utama mereka. Akhirnya setelah 2 kilometer perjalanan kami sampai juga di kebun kopi, dan kopi yang ditanam di sini adalah jenisnya Robusta karena cocok dengan ketinggian 800 mdpl. Sekarang saya sama ibu-ibu di sini akan langsung memetik biji kopi yang ada di sini. Kebun kopi milik Ibu Siti Nur seluas 3 hektar. Terletak di ketinggian kawasan pegunungan, kopi tumbuh subur di sini. Kopi jenis Robusta menjadi andalan mereka. Sebenarnya biji kopi di sini sudah habis masa panen dikarenakan sudah penghujung akhir Agustus. Tapi dikarenakan warga desa Mata Mega ini membutuhkan uang yang lebih sehingga mereka terpaksa untuk mengambil sisa-sisa biji kopi yang ada di tanaman atau pohon kopi ini. Kopi akan berbuah melimpah bila jarak tanam dan paparan cahaya matahari cukup terpenuhi. Hasilnya bisa mencapai 3 ton biji kopi per 3 hektar. Sayangnya, kemarau panjang mengakibatkan hasil panen mereka menurun. Selain faktor cuaca, tak adanya modal untuk pembelian pupuk membuat kopi tidak menghasilkan buah yang maksimal. Akibatnya hasil menurun, bahkan hanya 500 kg saja yang bisa dipanen, sehingga tak membuat para buruh mencicipi sejahtera. Buruh petik dibayar dengan cara bagi hasil. 3 baka untuk pemilik dan 1 baka untuk buruh. 1 baka kurang lebih 1,5 kg. Sulitnya ekonomi membuat para buruh petik kopi harus berjuang untuk mendapatkan penghasilan lebih, membantu suaminya yang berpenghasilan serba terbatas. Salah satunya Bu Siti Aisyah. Emang penghasilan dari kopi ini berapa banyak Bu kira-kira dalam sebulan Bu? Kadang-kadang ya 500. Kadang nggak dapet. Ya kadang nggak dapet. Nggak dapet kadang-kadang kebutuhan. Malahan kurang. Sedih rasanya. Kesedihan saya itu kalau anak minta jajan sering nggak ada uang. Sering nggak ada. Sering suami saya juga kadang nganggur. Nggak ada mau cari pekerjaan kemana kalau udah habis panen kopi. Kalau kita ke alas kan butuh biaya. Sedih rasanya. Terus kalau kayak gitu gimana Bu? Kadang kalau ada orang yang ngasih saya merintis itu saya pergi 50 itu dapatnya 1 hari. Kadang-kadang belum cukup.
susah pokoknya Mbak. Pengennya teriak tapi malu Mbak. Nanti ditawain orang, stres sama orang. Siti Aisyah hanyalah satu dari sekian banyak buruh yang berjuang demi menyambung hidup di Dusun Mata Mega. Kopi yang sudah dipetik segera dibawa ke tempat penjemuran. Tak hanya memanen, buruh juga mempunyai kewajiban membawa pulang untuk dijemur. Setelah berjalan kurang lebih 2 km, akhirnya kami sampai di rumah dan kemudian kopi dijemur. Pengaringan atau penjemuran biji kopi ini dilakukan selama seminggu jika musim kemarau seperti ini. Namun jika musim hujan, ini bisa mencapai 3 minggu lamanya ya Bu ya? Iya. Bu, kesulitan jadi petani kopi apa Bu? Kadang-kadang harganya turun, hujannya datang, nggak bisa kita bawa ke alas karena perjalanannya itu licin, hujannya keras. Kita minta sama pemerintah harganya naik, jalannya bagus, itu harapan kami petani. Setelah dijemur kurang lebih 7 hari, biji kopi yang sudah kering kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa ke tempat penggilingan. Penggilingan dilakukan untuk memisahkan biji dengan kulitnya. Dari 30 kg kopi kering yang masih ada kulitnya, dapat menghasilkan kurang lebih 20 kg biji kopi kupas. Biji kopi yang sudah digiling seperti ini dinamakan beras. Dan ini sudah terlihat ya, bahwa biji kopi ini sudah terlepas dari kulit-kulitnya ketika tidak digiling. Harga kopi yang tidak stabil membuat petani kerap merugi. Selain akses jalan yang rumit, tak adanya sinyal telepon membuat informasi harga di luar sering terlambat. Akibatnya para petani pun sering merugi. Petani hanya bisa berharap kepada pemerintah adanya regulasi harga kopi, sehingga bisa menyejahterakan mereka. Harapan kami sebagai pemangku amanah di Desa Merinti ini yaitu bagaimana pemerintah memperhatikan akses jalan kami, terus kaitan dengan air bersih, bahkan juga kaitan dengan rumah, karena terus terang selama kami mengemban amanah belum ada perbaikan rumah atau yang biasa dikenal dengan rumah tidak layak huni. Bahkan juga masalah listrik di sini terus terang masih banyak warga kita yang mohon maaf kalau bahasa kampungnya itu kan ada dila, yang seharusnya itu tidak udah tidak relevan lagi lah untuk digunakan, tetapi apa daya karena belum ada listrik di sini sehingga mau tidak mau warga itu menggunakan dila. Terus yang terakhir masalah internet ini yang tidak kalah penting, karena supaya akses informasi itu bisa didapat oleh warga kami, ya mohon kiranya pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa kaitan dengan jalan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, supaya akses jalan kami ini cepat direspon kaitan dengan status pinjam pakainya. Itulah harapan kami dari masyarakat Dusun Mata Mega. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Desa Merinti khususnya Dusun Mata Mega ini supaya jalan kami cepat diperbaiki. Memiliki potensi sumber alam yang melimpah, faktanya warga Desa Mata Mega menetap dan hidup di atas tanah yang dikelilingi hutan lindung. Mereka hanya berharap adanya solusi dari pemerintah untuk mendapatkan hak akses jalan yang layak yang sudah puluhan tahun mereka tempati.